Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nopi Sri Rahayu, guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai perhitungan titik impas atau break-even point. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap alat tulisnya? Ibu akan mulai materinya, silahkan untuk diperhatikan. Pengertian break-even point adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan secara operasional tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula menderita kerugian. Dengan kata lain, keuntungan dan kerugiannya sama dengan nol. Nah, manfaat untuk menghitung break-even point ada 4. Pertama, alat perencanaan untuk hasilkan laba. Di sini kalian merencanakan laba yang ingin kalian dapatkan. Jadi, setelah kalian menghitung BEP, kalian bisa menentukan kira-kira berapa sih laba yang ingin kalian dapatkan. Yang kedua, memberi informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba. Nah, di sini semakin tinggi volume penjualan, pasti akan semakin tinggi pula laba yang diterima. Beda antara kalian memproduksi 10 unit barang dengan 100 unit barang. Laba mana yang akan lebih tinggi? Nah, yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Jika kalian sudah mendapatkan hasil akhir keuntungan perusahaan kalian, dari sana kalian bisa mengevaluasi ke depannya apakah laba tersebut sudah kalian katakan cukup atau terlalu tinggi ataukah terlalu rendah. Nah, hasil evaluasi tersebut akan kalian gunakan untuk mendapatkan laba yang kalian atau perusahaan kalian inginkan. Yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, fungsi menghitung BEP ini memudahkan kalian. Secara presentasi atau grafiknya ada kenaikan tidak labanya, kenaikannya berapa persen, itu akan memudahkan kalian dibanding dengan laporan yang sangat tebal. Itu untuk pengertian dan manfaat. Sampai sini dapat dipahami? Selanjutnya adalah strategi menetapkan harga jual makanan khas daerah. Nah, bagaimana strateginya? Harga jual itu berkaitan erat dengan penjualan dan juga keuntungan. Jika kalian menentukan harga terlalu tinggi, dikhawatirkan pelanggan tidak jadi membeli. Tetapi jika kalian menentukan harga yang rendah, itu pun akan merugikan perusahaan atau kalian akan mendapatkan laba yang relatif rendah. Faktor yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual ada 4. Pertama adalah pelanggan. Pelanggan merupakan prioritas utama dalam usaha makanan. Nah, jadi pelanggan itu harus mampu secara daya beli membeli produk kita. Jadi harga yang ditetapkan harus dapat diterima oleh pelanggan. Yang kedua adalah pesaing. Pesaing memiliki harga jual produk yang sudah diterima oleh pasar. Kita harus mampu bersaing dengan produk mereka. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh menentukan harga terlalu tinggi. Karena apa? Jika kita menentukan harga atau keuntungan yang terlalu tinggi, harga barang kita tidak akan bisa bersaing dengan produk lain atau dengan pesaing kita. Nah, yang ketiga, biaya. Pastikan harga jual produk yang ditetapkan dapat menutupi biaya-biaya yang telah terjadi. Yang keempat, kemanfaatan untuk usaha, yaitu harga jual yang ditetapkan dinilai pantas jika harga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Nah, manfaat yang dirasakan itu harus sesuai dengan uang yang kalian terima atau yang pelanggan keluarkan. Contoh, kalau misalkan kalian membeli makan seharga 20.000 satu porsi. Jika manfaat yang kalian rasakan setelah memakan makanan tersebut sebanding dengan uang yang sudah kalian keluarkan, itu dinyatakan layak atau bisa menjadi penentu harga jual. Nah, sekarang sebelum menghitung BEP, kalian harus mengetahui 3 komponen dalam menghitung BEP. Pertama adalah fixed cost, kedua variable cost, dan ketiga selling price. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang ada walaupun tidak ada kegiatan produksi.
Mau kalian memproduksi barang atau kalian tidak memproduksi barang, biaya itu tetap muncul. Contohnya biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, biaya sewa gedung. Jika kalian saat pandemi ini punya toko kalian tidak dilakukan operasional atau tidak ada usaha, tapi kalian tetap harus membayar sewanya. Itu disebut biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya ini sifatnya dinamis. Dia mengikuti jumlah kuantitas barang atau banyaknya volume barang yang dibuat. Semakin banyak barang yang dibuat, semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya listrik atau biaya air. Kalau misalnya kalian membuat 5 barang dengan membuat 50 barang, otomatis bahan bakunya akan berbeda. Semakin banyak barang yang dibuat, semakin banyak pula bahan baku yang dibutuhkan dan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah selling price atau harga jual per unit. Contoh soal. Seorang pengusaha rendang dalam satu kali proses produksi menggunakan 10 kg daging yang akan menghasilkan sekitar 40 bungkus rendang ukuran 1/4 kg. Perhitungan biaya produksi dan keuntungannya sebagai berikut. Pertama, kalian harus menghitung biaya variabel. Biaya variabel tadi yang termasuk adalah bahan baku dan lain sebagainya. Contoh daging. Dagingnya 10 kilo, harga satuannya 100.000, harga per kilonya. Berarti 10 kilo kali 100.000 totalnya 1 juta. Nah, bumbu yang dibutuhkan 4 paket. Satunya 25.000. 4 kali 25.000, 100.000. Toples yang dibutuhkan 40 buah. Satu buahnya 5.000. 40 kali 5.000, 200.000. Kantong plastik mika 4 gulung. Satunya 10.000. 4 kali 10, 40.000. Kalian jumlahkan total biaya variabelnya 1 juta ditambah 100.000 ditambah 200.000 ditambah 40.000. Jadi total biaya variabelnya adalah 1.340.000. Nah, selanjutnya kalian harus menghitung biaya tetap. Biaya tetap tadi yang saat kalian beroperasional ataupun tidak kalian tetap mengeluarkan biaya. Di sini ada biaya tenaga kerja 150.000, penyusutan alat 10.000. Total biaya tetapnya adalah 160.000. Total biaya produksi didapatkan melalui penjumlahan biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabel telah kita hitung, jumlahnya 1.340.000 ditambah 160.000. Total biaya produksinya adalah 1.500.000. Nah, selanjutnya adalah penerimaan kotor. Penerimaan kotor merupakan penjumlahan dari jumlah produksi dikali harga produksi. Jumlah produksi yang kita inginkan adalah 40 bungkus. Harga satuannya 45.000. 40 dikali 45.000 totalnya menjadi 1.800.000. Oleh karena itu, saat kita menghitung pendapatan bersih atau labanya, pendapatan bersih didapat dari penerimaan kotor dikurangi total biaya. Penerimaan kotor yang kita dapatkan adalah 1.800.000, sedangkan total biaya yang sudah kita keluarkan adalah 1.500.000. Berarti laba yang kita dapatkan adalah 300.000. Jadi perkiraan pendapatan untuk satu kali produksi sebanyak 10 kg rendang akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 300.000. Nah, dari perhitungan tersebut kalian bisa memahami kalau misalkan biaya produksinya 1.500.000, otomatis kalian tidak bisa menjual di harga kurang dari harga tersebut. Kalau misalkan 1.500.000 kita bagi 40 mendapatkan 37.000 sekian, kita tidak mungkin menjual di bawah 37.000 karena itu akan mendapat kerugian. Kita harus menjual di atas harga tersebut. Makanya di sini ditentukan sebesar 45.000 supaya kalian dapat menghasilkan keuntungan. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.